Soal pertama, saat kondisi pandemi COVID-19, atasan menginstruksikan kepada stafnya untuk WFH atau work from home atau bekerja dari rumah. Selama menjalani masa kerja dari rumah, maka Anda akan bekerja kapanpun Anda sempat, asalkan target pekerjaan tetap tercapai. A. Sangat sesuai, B. Sesuai, C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, atau E. Sangat tidak sesuai. Saat kondisi pandemi COVID, diinstruksikan untuk bekerja dari rumah atau WFH, maka Anda akan bekerja kapanpun Anda sempat, asalkan target pekerjaan tetap tercapai. Apakah pernyataan ini tepat? Anda akan bekerja kapanpun Anda sempat. Ini sebuah pernyataan yang kurang positif. Kapanpun Anda sempat, jadi ketika kita sempat saja. Padahal bekerja dari rumah bukan libur, ini adalah bekerja tetapi dilangsungkan dari tempat tinggal atau rumah. Jadi jamnya tentu saja menyesuaikan jam kerja, tidak seenaknya saja. Jadi tidak saat kita sempat saja. Kita harus tetap profesional sesuai jam kerja, melaksanakan pekerjaan dengan maksimal dengan memanfaatkan media yang ada. Tentu dengan target pekerjaan tetap harus tercapai, ini tetap dipakai, ini tetap positif. Yang menjadi catatan adalah di sini kapanpun Anda sempat, ini negatif. Karena hanya ketika kita sempat saja, pengertiannya adalah seperti itu. Karena ini adalah pernyataan negatif, maka kita pilih jawaban adalah E, sangat tidak sesuai. Jadi meskipun kita bekerja dari rumah, WFH, kita harus memprioritaskan tugas kedinasan. Jadi harus diutamakan dari kepentingan-kepentingan yang lain. Jawaban di sini adalah E, sangat tidak sesuai, di mana poin di sana adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya dan juga integritas dalam menjalankan tugas kedinasan. Perbedaan budaya di sini dalam artian perbedaan budaya kerja dari budaya kerja yang konvensional di kantor berubah menjadi budaya kerja dari rumah atau work from home, bekerja dari rumah. Suatu hari Anda berlibur ke kampung sahabat Anda yang berbeda latar belakang agama dan budaya dengan Anda. Sahabat Anda mengajak mampir ke salah satu warung makan di kampungnya. Ia memesan daging babi bakar yang merupakan makanan kesukaannya tetapi terlarang bagi Anda. Kemudian Anda tidak memakannya lalu menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, atau E. Sangat tidak setuju. Berlibur ke kampung sahabat yang berbeda latar belakang agama dan budaya. Kemudian teman tersebut memesan daging babi yang merupakan makanan kesukaannya, tetapi terlarang bagi agama Anda. Kemudian Anda tidak memakannya, di sini poinnya tidak memakan, lalu menanyakan hal-hal lain tentang adat dan budaya di kampung itu. Tujuannya adalah agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. Ini sangat positif ya, pernyataannya sangat positif. Jadi meskipun ada perbedaan, tetap menghargai dengan tidak memakannya, dan juga ada kemauan untuk belajar terkait perbedaan tersebut atau kemajemukan tersebut dengan menanyakan hal-hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampung itu, tujuannya untuk memahami kebiasaan-kebiasaan di sana. Pernyataan ini sangat positif, maka kita pilih opsi jawaban A, sangat setuju dengan nilai maksimal yaitu 5. Untuk sosiokultural, nilai maksimal ada di A, sangat setuju, atau di E, sangat tidak setuju. Tergantung dari pernyataan soal, apabila positif maka pilih yang A, sangat setuju. Apabila pernyataannya negatif, maka pilih sangat tidak setuju atau E. Poin di sana adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Anda akan bersikap toleran dan menghormati mereka ketika banyak anggota tim Anda yang berbeda agama dengan Anda. A. Sangat sesuai, B. Sesuai, C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, E. Sangat tidak sesuai. Ketika anggota tim berbeda agama, akan bersikap toleran dan menghormati, maka ini jelas pernyataan yang sangat positif. Karena pernyataan adalah positif, kita pilih opsi jawaban A dengan nilai maksimal 5, sangat sesuai. Kita harus bersikap toleran dan menghormati dengan anggota tim yang berbeda agama. Poin di sana jelas adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Anda menyesuaikan keadaan saat berada di lingkungan baru. A. Sangat sesuai, B. Sesuai, C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, atau E. Sangat tidak sesuai. Kita lihat pernyataan dari soal menyesuaikan keadaan saat berada di lingkungan baru. Ini jelas sangat positif, cepat beradaptasi terhadap segala perubahan atau perbedaan.
Poin di sana jelas adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya dan jawaban yang tepat adalah A, sangat sesuai dengan nilai maksimal adalah 5. Saya langsung memberi hukuman kepada anak buah saya yang datang terlambat ke kantor. A, sangat sesuai. B, sesuai. C, ragu-ragu. D, tidak sesuai. E, sangat tidak sesuai. Kita lihat pernyataan dalam soal. Saya langsung memberi hukuman pada anak buah saya yang datang terlambat ke kantor. Jawaban mana yang paling tepat? Langsung memberi hukuman kepada anak buah yang datang terlambat. Ini adalah pernyataan yang negatif. Kenapa? Karena di sini diberikan kata langsung, jadi tanpa menanyakan terlebih dahulu kenapa yang bersangkutan datang terlambat. Jadi langsung memberi hukuman, ini adalah bentuk pernyataan yang negatif. Maka kita pilih opsi jawaban adalah E, sangat tidak sesuai. Harusnya mengkonfirmasi dulu, menanyakan terlebih dahulu alasan kenapa dia terlambat. Baru selanjutnya diberikan tindakan menyesuaikan dengan alasan dia terlambat. Poin di sana adalah empati, di mana kita harus dapat memahami perasaan anggota dengan memberikan tindakan atau sikap yang tepat. Untuk hari ini saya sedang cuti, namun atasan saya menyuruh saya untuk tetap masuk bekerja, dan saya menolaknya, serta memberikan usul untuk menyuruh rekan kerja yang lain. A, sangat sesuai, B, sesuai, C, ragu-ragu, D, tidak sesuai, atau E, sangat tidak sesuai. Kita perhatikan pernyataan dalam soal. Posisinya sedang cuti, atasan menyuruh saya untuk masuk kerja. Kemudian saya menolaknya, serta memberikan usul untuk menyuruh rekan kerja yang lain. Ketika diberikan tugas oleh atasan, jelas seharusnya kita adalah melaksanakannya, bukan menolaknya. Maka pernyataan ini adalah negatif dengan menolak perintah atasan ketika sedang cuti, meskipun sedang cuti ya. Ini adalah pernyataan negatif, maka opsi yang tepat adalah E, sangat tidak sesuai. Poin di sana jelas adalah integritas dan juga kemampuan berhubungan sosial, yaitu cara berkomunikasi dengan dalam menghadapi sebuah konflik. Hendaknya kita bersikap tenang, tidak terpancing oleh emosi dari pihak-pihak tertentu. Kita harus melihat segi positif dari apa yang terjadi dan bersikap netral terhadap konflik tersebut. A, sangat setuju, B, setuju, C, ragu-ragu, D, tidak setuju, atau E, sangat tidak setuju. Dalam menghadapi sebuah konflik, hendaknya kita bersikap tenang, tidak terpancing emosi. Ini jelas pernyataan sangat positif. Ketika menghadapi konflik, tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Maka kita pilih opsi jawaban A, sangat setuju, karena pernyataan dalam soal adalah positif. Poin di sana adalah kepekaan terhadap konflik, salah satu unsur dari kompetensi sosiokultural. Saya selaku ketua RT sering mendapati tetangga-tetangga yang saling berselisih. Saya tidak hanya mendengarkan keterangan dari pihak A, tetapi juga mendengarkan keterangan dari pihak B. Saya akan berusaha untuk mengambil keputusan sebijak-bijaknya dalam kasus yang dialami oleh kedua belah pihak. A, sangat setuju, B, setuju, C, ragu-ragu, D, tidak setuju, atau E, sangat tidak setuju. Sebagai ketua RT, banyak tetangga yang berselisih. Ketika mengambil keputusan, mendengarkan keterangan dari pihak A dan juga dari pihak B. Mengambil keputusan sebijak-bijaknya berdasarkan informasi dari kedua belah pihak. Ini pernyataan yang sangat positif. Maka kita pilih opsi jawaban A, sangat setuju. Poin di sana adalah kepekaan terhadap konflik. Dalam hal ini adalah tetangga yang berselisih. Maka kita ambil informasi dari kedua belah pihak sebagai bahan dasar pengambilan keputusan yang bijak. Anda bukanlah tipe orang yang banyak mengeluh akan tugas yang Anda emban. Anda orang yang bisa diandalkan untuk tugas yang memiliki deadline yang sangat mendadak. Anda juga bukan tipe orang yang memiliki rasa iri terhadap pekerjaan teman Anda yang lebih sedikit dibandingkan Anda. A, sangat setuju, B, setuju, C, ragu-ragu, D, tidak setuju, E, sangat tidak setuju. Kita identifikasi dulu pernyataan dalam soal. Apabila positif, kita pilih A, sangat setuju. Apabila negatif, kita pilih E, sangat tidak setuju. Itu adalah poin maksimal opsi jawaban sosiokultural. Anda bukanlah tipe orang yang banyak mengeluh. Bukan orang yang banyak mengeluh, ini positif. Anda orang yang bisa diandalkan untuk tugas yang mendadak. Ini juga positif. Anda juga bukan tipe orang yang memiliki rasa iri. Tidak memiliki rasa iri, ini juga positif. Semua pernyataan dalam soal adalah positif, maka kita pilih opsi jawaban A, sangat setuju. Poin di sana adalah kepekaan terhadap konflik, salah satunya ya. Di sini disebutkan
bukan tipe orang yang memiliki rasa iri. Rasa iri di sini adalah potensi dari sebuah konflik. Karena Anda tidak memiliki rasa iri, maka sangat positif dan opsi terbaik adalah A, sangat setuju dengan nilai maksimal. Anda sebagai pegawai ASN tetapi tidak pernah mengikuti upacara bendera karena Anda merasa memiliki ideologi yang berbeda dengan orang lain. A, sangat setuju, B, setuju, C, ragu-ragu, D, tidak setuju, atau E, sangat tidak setuju. Sebagai pegawai ASN tetapi tidak pernah mengikuti upacara bendera. Jelas ini pernyataan adalah negatif karena tidak pernah mengikuti upacara bendera. Sedangkan upacara bendera adalah sebuah kewajiban khususnya bagi pegawai ASN. Karena pernyataan dalam soal adalah negatif, pernyataan yang negatif, maka kita pilih opsi E, sangat tidak setuju. Poin maksimal yaitu 5. Poin maksimal untuk sosiokultural adalah 5, berikutnya adalah poin 4, 3, 2, 1. Apabila teman-teman tidak menjawab, maka diberikan nilai 0. Maka diusahakan untuk menjawab semua soal sosiokultural dan pilih jawaban terbaik dengan nilai maksimal untuk melewati passing grade. Poin di sana adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Anda sebagai guru tentunya memiliki berbagai macam karakter murid. Ada yang ramai sendiri saat diterangkan, ada pula yang diam saat diterangkan. Namun itu semua adalah tantangan Anda yang harus dihadapi seorang guru. Meskipun demikian, Anda tidak merasa terganggu dengan segala karakteristik peserta didik tersebut. Anda begitu sangat memahami dan menghargai perbedaan tersebut. A, sangat setuju, B, setuju, C, ragu-ragu, D, tidak setuju, E, sangat tidak setuju. Terkait keberagaman siswa, sikap yang ditunjukkan tidak merasa terganggu dengan perbedaan tersebut, sangat memahami dan menghargai perbedaan. Ini sangat positif, maka kita pilih opsi jawaban A, sangat setuju. Sikap terbaik untuk menghadapi perbedaan adalah menerimanya dengan baik, memahami dan menghargai perbedaan tersebut. Poin di sini jelas adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Saya mempunyai rekan kerja baru, orangnya sangat pendiam, tetapi saya tidak berusaha untuk mengajaknya bicara. Sikap acuh saya mungkin membuatnya tidak nyaman. Memang di tempat kerja saya orangnya individualis. A, sangat setuju, B, setuju, C, ragu-ragu, D, tidak setuju, atau E, sangat tidak setuju. Kita identifikasi pernyataan dalam soal. Rekan kerja baru orangnya sangat pendiam, tetapi saya tidak berusaha untuk mengajaknya berbicara. Ini sangat negatif. Harusnya kita aktif untuk mengajaknya berkomunikasi. Sikap acuh saya ini mungkin membuatnya tidak nyaman. Kemudian, memang di tempat kerja saya orangnya individualis. Ini juga negatif. Pernyataan dalam soal adalah negatif. Maka kita pilih opsi jawaban E, sangat tidak setuju dengan nilai maksimal 5. Poin di sana adalah kemampuan berhubungan sosial. Kita lihat. Anda berusaha untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Tujuan kerjasama ini dengan tujuan agar sekolah yang Anda tempati dapat berkembang dengan sangat baik, seperti sekolah-sekolah pada umumnya di perkotaan, meskipun sekolah Anda di pedesaan yang sangat terpencil, jauh dari jangkauan internet. A, sangat setuju, B, setuju, C, ragu-ragu, D, tidak setuju, E, sangat tidak setuju. Kita lihat pernyataan dulu. Anda berusaha untuk menjalin kerjasama. Ini sangat positif dengan pihak ketiga. Tujuannya agar sekolah yang Anda tempati dapat berkembang dengan sangat baik seperti sekolah-sekolah yang lain, meskipun posisinya terpencil. Ini pernyataan yang sangat positif karena berusaha untuk menjalin kerjasama. Kerjasama merupakan salah satu unsur dari kemampuan berhubungan sosial, maka kita pilih opsi jawaban A, sangat setuju. Poin di sana adalah kemampuan berhubungan sosial, salah satu unsur penting dari kompetensi sosiokultural. Ketika ada orang yang sangat berbeda prinsip, Anda berusaha untuk menggunjingnya. Anda merasa seolah-olah bisa menjadi orang yang lebih baik dari dia. Pada kenyataannya, orang yang Anda gunjing adalah orang yang sangat berprestasi. A, sangat setuju, B, setuju, C, ragu-ragu, D, tidak setuju, E, sangat tidak setuju. Ketika ada orang yang sangat berbeda prinsip, Anda berusaha untuk menggunjingnya. Ini sangat negatif. Pernyataannya, menggunjing orang dikarenakan perbedaan prinsip, Anda merasa seolah-olah menjadi orang yang lebih baik dari dia. Padahal yang digunjing adalah sangat berprestasi. Pernyataan ini adalah sangat negatif, maka kita pilih opsi jawaban E, sangat tidak setuju. Poin di sana ada empati dan juga kemampuan berhubungan sosial. Anda bersikap tenang ketika memiliki teman yang berbeda adat dan budaya di tempat Anda bekerja. Sangat sesuai, ragu-ragu, tidak sesuai,
sangat tidak sesuai. Kata kuncinya ada di berbeda adat dan budaya. Poin di sini adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Jadi, kita harus tetap tenang, sangat sesuai. Ingat materinya, apabila ada pertentangan tentang budaya, politik, gender, ekonomi, agama, kita harus tetap tenang, tahan emosi, tahan marah. Untuk selalu diingat, materi ini akan banyak muncul di kompetensi sosial kultural. Jawaban terbaik ada di A, dengan poin di sana adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Soal berikutnya, saya bisa mengendalikan diri tidak ikut campur ketika ada teman sekantor saya berselisih paham tentang perbedaan. Kita lihat di sini adalah mengendalikan diri, namun di sini juga ada berselisih. Kita harus maknai kata berselisih ini adalah lebih dari sekedar perbedaan pendapat. Jadi tindakan kita yang benar adalah sebagai mediator agar perselisihan tersebut bisa diselesaikan. Jadi jawaban yang tepat adalah tidak setuju. Kita harus turut menyelesaikan perselisihan tersebut. Jawaban E, poin di sana adalah kepekaan terhadap konflik. Soal berikutnya, Anda menikah dengan orang yang latar belakang budayanya berbeda, sehingga Anda membutuhkan waktu cukup lama untuk beradaptasi. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kembali kita temukan latar belakang budaya. Jadi, poin di sini adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Sini ada kata waktu yang cukup lama. Padahal kita dituntut untuk cepat beradaptasi atas perbedaan budaya yang ada. Jawaban yang tepat adalah sangat tidak setuju. Kita kunci jawaban E dengan poin adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Soal berikutnya, saya tetap berkepala dingin saat rekan saya bersitegang masalah politik di ruang kantor. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Kita dapatkan kata kuncinya adalah berkepala dingin saat rekan bersitegang perdebatan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah sangat setuju. Kita dituntut untuk tetap tenang menghadapi konflik semacam itu. Kita kunci jawaban A dengan poin adalah kepekaan terhadap konflik dengan tetap berkepala dingin atau tenang. Soal berikutnya, Anda bisa bekerja dalam keadaan tidak nyaman. Seorang ASN, P3K maupun PNS dituntut tetap bisa bekerja dalam keadaan apapun. Jadi jawabannya adalah sangat setuju. Jadi apapun konflik yang ada di lingkungan kerja teman-teman dituntut tetap bisa bekerja dengan maksimal. Kita kunci jawaban A, poin di sana adalah kepekaan terhadap konflik. Soal berikutnya, Anda akan memprioritaskan orang tua terlebih dahulu daripada orang sakit dalam antrian. Kita perhatikan memprioritaskan orang tua daripada orang sakit. Jelas salah ya, karena orang sakit harus lebih diprioritaskan. Poin di sini adalah empati. Jadi jawabannya adalah sangat tidak setuju. Poin maksimal ada di E. Kita kunci jawaban E dengan poin adalah empati. Soal berikutnya, jika ada konflik, saya tetap bisa menjaga emosi saya. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Perhatikan di sini adalah konflik dan menjaga emosi. Di materi yang awal tadi saya sampaikan, bahwa ketika ada konflik atau pertentangan, kita harus bisa menjaga emosi, menjaga amarah, dan tetap tenang. Jadi jawaban yang sesuai adalah sangat setuju. Poin A. Nilai maksimal di poin A dengan poin di sana adalah kepekaan terhadap konflik. Soal selanjutnya, saya bersabar jika teman saya di tempat kerja suka sombong dan memamerkan barang-barang elektronik miliknya. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Perhatikan,
Selalu perhatikan kata kunci bersabar, melihat teman yang suka sombong dan memamerkan. Sombong dan pamer itu mempunyai potensi konflik, jadi poin di sini tetap kepekaan terhadap konflik, ya. Jadi tetap bersabar, ini artinya adalah tetap tenang, sama ya artinya. Jadi jawaban yang sesuai adalah sangat setuju. Poin A dengan poin di sana adalah kepekaan terhadap konflik. Soal selanjutnya, Anda kadang merasa marah ketika rekan kerja bagian lain sering mendapatkan honor yang jumlahnya lebih banyak daripada yang Anda terima. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, atau E. Sangat tidak setuju. Kita lihat kata kuncinya ada di sini, marah. Ketika rekan kerja bagian lain sering mendapatkan honor yang jumlahnya lebih banyak. Ini ranahnya ke ekonomi. Jadi, kesenjangan ekonomi mempunyai potensi menimbulkan konflik. Jadi poin di sini adalah kepekaan terhadap konflik. Di sini tindakannya adalah marah, maka jawaban yang tepat adalah sangat tidak setuju. Kita kunci jawaban E dengan poin adalah kepekaan terhadap konflik. Soal berikutnya, Anda akan menghormati orang saat orang lain menghormati Anda. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, atau E. Sangat tidak setuju. Perhatikan, hati-hati dengan kalimat soal. Anda akan menghormati orang saat orang lain menghormati Anda. Kata kuncinya di sini, saat. Artinya kan sama aja seperti ini. Anda akan menghormati orang lain jika orang lain menghormati Anda. Kebalikannya, apabila orang lain tidak menghormati Anda, maka Anda tidak menghormati orang lain. Seperti itu logikanya kan. Jadi pernyataan ini adalah salah. Sangat tidak setuju. Kita harus menghormati orang lain bagaimanapun respon mereka terhadap kita. Poin di sini adalah kemampuan hubungan. Soal pertama, saya bersikap tenang ketika teman saya menceritakan partai politik kebanggaannya. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Kita lihat poinnya di sini, bersikap tenang ketika teman saya menceritakan tentang partai politik. Politik di sini potensi menimbulkan konflik. Poin di sana adalah kepekaan terhadap konflik. Kita harus tetap tenang. Jawaban terbaik adalah sangat setuju. Poin A. Kita kunci jawaban A. Dengan poin di sana adalah kepekaan terhadap konflik. Soal berikutnya, saya selalu bisa menahan emosi ketika ada yang menyanggah pendapat saya. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Kita garis bawahi menahan emosi ketika ada yang menyanggah pendapat. Jadi di sini masuk ke poin kepekaan terhadap konflik maupun perbedaan budaya ya, menyanggah pendapat. Sangat jelas, jawaban terbaik adalah di A, sangat setuju. Kita harus tetap menahan emosi ketika ada orang lain yang menyanggah pendapat kita. Kita kunci jawaban A, poin di sana adalah kepekaan terhadap konflik. Soal selanjutnya, saya merasa lebih mulia dan terpandang di mata masyarakat jika bekerja daripada menganggur. Kita garis bawahi poinnya, merasa lebih mulia dan terpandang di mata masyarakat jika bekerja daripada menganggur. Hati-hati di sini. Poinnya adalah kita tidak boleh merasa lebih daripada orang lain yang mungkin nasibnya kurang beruntung daripada kita. Poin di sini adalah empati. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah sangat tidak setuju. Kita harus tetap merasa rendah hati terhadap orang lain, tidak merasa lebih mulia atau merasa lebih terpandang. Kita kunci jawaban E, poinnya adalah empati. Soal selanjutnya, saya tetap tenang saat ada konflik perbedaan upah harian dan upah mingguan. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Kita cari kata kuncinya, tenang, ketika ada perbedaan. Tentu saja jawaban terbaik adalah sangat setuju. Kita harus tetap tenang, menahan emosi, tidak marah saat ada konflik apapun itu. Kita kunci jawaban A, poinnya adalah kepekaan terhadap konflik.
Dalam situasi terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat, biasanya saya diam dan menahan diri sampai proses perdebatan selesai. Jadi, perdebatan ya. Sikap apa yang harus kita tunjukkan adalah diam dan menahan diri sampai proses perdebatan tersebut selesai. Jadi, benar ya, sangat setuju. Poin di sana adalah kepekaan terhadap konflik. Soal berikutnya, Anda makan di tempat yang sepi saat orang lain berpuasa untuk menghargai perbedaan keyakinan dengan teman Anda. Kata kuncinya dari sini menghargai perbedaan. Jadi jawabannya adalah sangat setuju. Kita kunci jawaban A. Di mana poin di sana adalah ada 2 poin, yaitu perbedaan budaya dan juga empati terhadap teman. Soal selanjutnya, Anda akan dihargai saat menghargai orang lain. Sebuah hubungan timbal balik ya. Kita akan dihargai saat menghargai orang lain. Tepat ya, sangat sesuai, jelas. Poin di sini adalah kemampuan untuk hubungan sosial. Jadi kita sebagai P3K dituntut untuk selalu menghargai orang lain. Anda berbohong demi kebaikan Anda sendiri. Jelas ini negatif. Demi kebaikan Anda sendiri juga negatif. Jadi jawabannya adalah sangat tidak sesuai. Poinnya adalah kemampuan hubungan sosial. Soal berikutnya, Anda merasa terganggu dengan adanya tempat penitipan anak di sekitar tempat tinggal Anda. Ini sudah merasa terganggu dengan adanya TPA, di mana TPA ini adalah harus kita toleransi. Jadi, Anda merasa terganggu, jelas jawabannya adalah sangat tidak setuju. Kita kunci jawaban E. Kita harus toleran terhadap fasilitas publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Jawaban E, poin di sana adalah empati. Anda selalu hadir dalam hari raya agama orang lain untuk menjaga keamanan. Dan di sini adalah hadir dalam hari raya agama orang lain, bukan untuk merayakan, tapi untuk membantu menjaga keamanan. Bagus, kita cari jawaban adalah sangat sesuai. Kita kunci jawaban A, di mana poin di sana adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya dan juga empati. Soal pertama, saya bersikap tenang ketika teman saya menceritakan partai politik kebanggaannya. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Kita lihat poinnya di sini, bersikap tenang ketika teman saya menceritakan tentang partai politik. Politik di sini potensi menimbulkan konflik. Poin di sana adalah kepekaan terhadap konflik. Kita harus tetap tenang. Jawaban terbaik adalah sangat setuju. Poin A. Kita kunci jawaban A. Dengan poin di sana adalah kepekaan terhadap konflik. Soal berikutnya, saya selalu bisa menahan emosi ketika ada yang menyanggah pendapat saya. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Kita garis bawahi menahan emosi ketika ada yang menyanggah pendapat. Jadi di sini masuk ke poin kepekaan terhadap konflik maupun perbedaan budaya ya, menyanggah pendapat. Sangat jelas jawaban terbaik adalah di A, sangat setuju. Kita harus tetap menahan emosi ketika ada orang lain yang menyanggah pendapat kita. Kita kunci jawaban A, poin di sana adalah kepekaan terhadap konflik. Soal selanjutnya, saya merasa lebih mulia dan terpandang di mata masyarakat jika bekerja daripada menganggur. Kita garis bawahi poinnya, merasa lebih mulia dan terpandang di mata masyarakat jika bekerja daripada menganggur. Hati-hati di sini. Poinnya adalah kita tidak boleh merasa lebih daripada orang lain yang mungkin nasibnya kurang beruntung daripada kita. Poin di sini adalah empati. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah sangat tidak setuju. Kita harus tetap merasa rendah hati terhadap orang lain, tidak merasa lebih mulia atau merasa lebih terpandang. Kita kunci jawaban E, poinnya adalah empati.